Islam mulai menyebar di Afrika pada abad ke-7 Masehi, tak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad akhir abad ke-7, sekitar tahun 640 sampai 700. Islam pertama kali masuk ke Afrika Utara melalui ekspansi Kekhalifahan Rashidun dan Umayyah. Dan pasukan Muslim menaklukkan wilayah Mesir pada tahun 604, dipimpin oleh Amr bin al-Ash atas perintah Khalifah Umar bin Khattab. Setelah itu, Islam menyebar ke Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Di abad ke-8 ke-11 Masehi Islam menyebar ke Afrika Barat melalui perdagangan Trans-Sahara. Para pedagang Muslim membawa Islam ke wilayah seperti Mali, Ghana, Songhai. Islam diterima oleh para raja dan bangsawan lokal, lalu menyebar ke masyarakat umum. Pada abad ke-9 ke-15 Masehi Islam juga masuk ke Afrika Timur dan Timur Laut melalui jalur laut oleh pedagang Arab dan Persia. Menyebar ke Somalia, Kenya, Tanzania, Zanzibar. Masyarakat pesisir menerima Islam melalui perdagangan dan perkawinan campuran. Abdullah bin Umar, salah satu sahabat Rasulullah, di usia 13 tahun ia ingin ikut dalam pertempuran Perang Badar, karena usianya masih sangat muda, akhirnya beliau tidak diikutkan dalam perang. Barulah saat Abdullah bin Umar berusia 15 tahun, beliau diizinkan ikut dalam Perang Khandaq. Beliau salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Suatu ketika sebelum tidur, beliau mengambil wudhu dan berdoa, sambil memejamkan matanya. Abdullah bin Umar berzikir hingga akhirnya tertidur. Ia bermimpi melihat malaikat yang membawanya ke neraka. Neraka tersebut terlihat seperti sumur yang berkobar apinya dan terasa sangat panas. Abdullah bin Umar melihat orang-orang yang dikenalnya tersiksa sangat pedih. Saat menyaksikan itu, Abdullah bin Umar berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari api neraka." Kemudian, Abdullah bin Umar mendengar malaikat lain berkata, "Kau belum terjaga dari api neraka." Setelah terbangun, beliau menangis sesungguhkan dan pergi menemui kakaknya istri Rasul, Hafsah bin Umar, dan menanyakan mimpinya semalam. Rasulullah berkata, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melakukan salat malam. Imam bin Hambal lahir di Baghdad, Irak, tahun 780 Masehi. Beliau seorang ahli hadis dan teologi Islam. Beliau merupakan cendekiawan Muslim yang sangat berpengaruh. Beliau memiliki kitab Al-Musnad, di mana kedudukannya menempati posisi yang diutamakan. Imam Hambali juga dijuluki sebagai Al-Hafidh atau ulama yang sudah menghafal lebih dari 100.000 hadis. Imam Hambali mengembangkan mazhab Hambali yang prinsipnya hampir sama dengan mazhab Imam Syafi'i. Perang Khaybar terjadi pada 7H. Perang tersebut dipimpin langsung oleh Rasulullah. Mereka menuju Khaybar dengan tujuan menaklukkan benteng-benteng yang kuat di wilayah tersebut. Khaybar memiliki beberapa benteng yang kuat dan masing-masing benteng memiliki pertahanan yang tangguh. Pertempuran dimulai dengan pengepungan dan serangan terhadap benteng-benteng utama di Khaybar. Beberapa benteng utama antara lain adalah Benteng Naim, Qomus, dan Katbah. Pasukan Muslim mengalami perlawanan sengit, namun berkat kepemimpinan dan strategi yang efektif, mereka berhasil menaklukkan satu persatu benteng tersebut. Pasukan Muslim berhasil menang di pertempuran Perang Khaybar. Suku-suku Yahudi di Khaybar tetap diizinkan tinggal dengan membayar pajak. Ummu Jamil, istri Abu Lahab, berasal dari suku Quraisy yang terpandang. Bersama suaminya Abu Lahab, Ummu Jamil selalu memfitnah Rasulullah. Saat itu Ummu Jamil dan suaminya memasang duri di jalan, tempat yang selalu dilalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perbuatan memfitnah dan menghalangi dakwah. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diabadikan dalam Quran Surah Al-Lahab. 1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. 2. Tidaklah berguna hartanya dan apa yang diusahakan. 3. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak. 4. Begitu pula istrinya pembawa kayu bakar karena selalu memfitnah. 5. Di lehernya ada tali dari sabuk yang dipintal.
Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya yang masih bayi, Ismail, di sebuah lembah gersang yang kini dikenal sebagai Mekah. Ia melakukannya dengan penuh keimanan. Wahai Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada manusia, tidak ada air, dan tidak ada tanaman? Ibrahim tidak menjawab, hingga Hajar kembali bertanya, apakah ini perintah dari Allah? Ibrahim mengangguk. Maka Hajar pun berkata, kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ketika bekal air sudah habis dan Ismail yang masih bayi menangis kehausan, Hajar mulai panik. Ia berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, mencari air atau bantuan. Dari Bukit Safa, ia melihat Fata Morgana di Bukit Marwah. Saat di Marwah, ia kembali ke Safa karena menyangka ada pertolongan. Setelah 7 kali berlari-lari, ia kembali ke tempat Ismail dan melihat air memancar dari tanah di bawah kaki Ismail. Ini adalah mata air Zam-Zam yang terus mengalir hingga hari ini. Karena air itu terus memancar deras, Rasulullah bersabda, semoga Allah merahmati Hajar. Andaikan dia tidak menahan air itu, niscaya Zam-Zam akan menjadi sungai yang mengalir. Hadis riwayat Bukhari.